Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Bu Eni dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pengembangan manajemen tingkat menengah UMKM Kedai Santapan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Isbro Cornelis Kusuma dengan NIM terakhir 284. Nama saya Deksamada Putra, NIM 14122 00163. Nama saya Fikal Farizi, NBI 141 Nama saya Muhammad Bilal Zaki, NIM 141220023. Dan teman saya Ahmad Ainur Rozikin dengan NIM belakang 103. Selanjutnya ke latar belakang. Nah, latar belakang Kedai Santapan Nusantara sebagai salah satu bentuk UMKM di bidang makanan dan minuman hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kuliner khas dengan cita rasa lokal yang beragam. Seiring meningkatnya persaingan dan tuntutan konsumen, pengembangan manajemen tingkat menengah menjadi penting agar kedai dapat mengelola operasional secara lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga konsistensi produk. Melalui manajemen yang baik, Kedai Nusantara diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi pada pertumbuhan UMKM berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya, nah, berikut rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh supervisor atau manajer tingkat menengah dalam menjalankan fungsi pengawasan operasional di UMKM Kedai Santapan Nusantara. Yang kedua, bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antara manajemen tingkat menengah dengan top manajemen dan karyawan operasional di UMKM Kedai Santapan Nusantara. Yang ketiga, rumusan masalahnya, strategi pengembangan manajemen tingkat menengah seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas supervisi manajemen pada UMKM Kedai Santapan Nusantara. Selanjutnya tujuan. Berikut saya akan menjelaskan tujuannya. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh supervisor atau manajer tingkat menengah dalam menjalankan fungsi pengawasan operasional di UMKM Kedai Santapan Nusantara. Yang kedua, menganalisa sistem koordinasi dan komunikasi antara manajemen tingkat menengah dengan top manajemen dan karyawan operasional di UMKM Kedai Santapan Nusantara. Yang ketiga, merancang strategi pengembangan manajemen tingkat menengah untuk meningkatkan efektivitas supervisory manajemen pada UMKM Kedai Santapan Nusantara. Next. Next. Berikut metode penelitiannya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus lokasi penelitian. UMKM Kedai Santapan Nusantara, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi pengamatan langsung terhadap proses operasional. Yang kedua, dokumentasi praktik supervisory management. Yang ketiga, wawancara interview mendalam dengan pemilik, supervisor, dan karyawan. Next. Kemudian untuk analisisnya yaitu yang pertama ada mengimplementasikan fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Nah, untuk perencanaan tersebut yaitu belum ada perencanaan operasional yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian pengorganisasian, pembagian tugas dan tanggung jawab masih belum jelas. Kemudian terjadi tumpang tindih peran. Kemudian ada pengarahan, yaitu kurangnya briefing rutin dan arahan
kerja yang sistematis kepada karyawan. Selanjutnya, pengendalian sistem monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. Belum ada mekanisme feedback yang terstruktur. Nah, untuk temuannya yaitu yang pertama, supervisor lebih fokus pada pekerjaan operasional daripada fungsi pengawasan. Kemudian belum ada standar operasional prosedur atau SOP yang lengkap dan terdokumentasi. Kemudian sistem laporan dan dokumentasi masih manual dan tidak terstruktur. Nah, kemudian identifikasi permasalahannya yaitu yang pertama ada hambatan internal, keterbatasan SDM yang berkualitas dengan kompetensi manajerial, kemudian kurangnya program pelatihan dan pengembangan manajemen, budaya kerja yang masih informal dan kurang profesional, kemudian sistem reward dan punishment belum jelas dan konsisten. Kemudian ada hambatan eksternalnya yaitu yang pertama tingginya tingkat turnover karyawan di industri F&B. Kemudian kompetisi yang semakin ketat di industri kuliner, keterbatasan modal untuk investasi pengembangan SDM, kemudian perubahan cepat preferensi dan ekspektasi konsumen. Nah, masalah prioritasnya yaitu yang pertama lemahnya kompetensi supervisory dan dalam koordinasi tim, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan operasional yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas. Aspek kompetensi supervisory, aspek kepemimpinan, satu kemampuan memotivasi dan memberdayakan tim masih perlu ditingkatkan. Kedua, gaya kepemimpinan cenderung task on treat, kurang people oriented. Ketiga, belum optimal dalam mengelola dan menyelesaikan konflik dalam tim. Aspek komunikasi, yang pertama komunikasi vertikal top down lebih dominan dibanding komunikasi horizontal. Kedua, kurangnya forum komunikasi dua arah yang terstruktur dan rutin. Ketiga, aspek informasi operasional dan kebijakan sering tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh level. Selanjutnya, aspek pengambilan keputusan atau decision maker. Yang pertama, keputusan operasional masih sangat tergantung pada persetujuan pemilik. Yang kedua, supervisor belum memiliki authority dan kewenangan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya data dan informasi yang akurat untuk mendukung decision making. Terakhir, proses pengambilan keputusan memakan waktu lama dan tidak efisien. Strategi pengembangan UMKM. Pertama, pengembangan kompetensi SDM. Program pelatihan supervisory skill, leadership, communication, problem solving. Selanjutnya, implementasi sistem mentoring dan coaching berkelanjutan. Selanjutnya, job rotation untuk memperluas perspektif dan pemahaman bisnis. Yang terakhir, workshop dan seminar manajemen untuk update knowledge. Yang kedua, perbaikan sistem manajemen. Pertama, penyusunan SOP lengkap untuk setiap fungsi operasional. Kedua, implementasi struktur organisasi yang jelas dengan job description detail. Ketiga, penetapan Key Performance Indicator atau KPI untuk setiap level manajemen. Yang keempat, sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstruktur dan digital. Terakhir, mekanisme evaluasi kinerja berkala dan transparan. Itu yang selanjutnya, strategi pengembangan UMKM yang ketiga. Peningkatan sistem komunikasi, meeting rutin mingguan untuk koordinasi evaluasi operasional. Implementasi grup komunikasi digital untuk penyebaran informasi cepat. Forum feedback dua arah antara supervisor dan karyawan. Papan informasi untuk transparan informasi operasional dan kebijakan. Morning briefing sebelum shift untuk alignment target harian.
Penguatan authorizer, delegasi pemenang yang jelas untuk keputusan operasional rutin, budget authority untuk menangani kebutuhan, kebijakan reward dan punishment transparan dan konsisten, pemberian intensif berbasis kinerja untuk motivasi supervisory, support system dari top manajemen untuk backing keputusan supervisory. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya yaitu fungsi supervisory management pada kedai santapan Nusantara masih belum optimal dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Yang kedua, diperlukan penguatan kompetensi supervisor dalam 3 aspek utama, leadership, komunikasi, dan decision making. Yang ketiga, sistem manajemen yang terstruktur dengan SOP, KPI, dan mekanisme evaluasi yang jelas menjadi kunci keberhasilan pengembangan. Yang keempat, komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak sangat krusial untuk keberhasilan implementasi. Saran yang pertama yaitu implementasi strategi pengembangan secara bertahap dengan prioritas dan pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, alokasi budget khusus untuk program pengembangan manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, komitmen manajemen puncak untuk mendukung dan memperkuat peran supervisor. Yang keempat, evaluasi berkala atau triwulan terhadap efektivitas strategi yang diterapkan. Yang kelima, pembentukan tim khusus untuk monitoring implementasi program pengembangan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.